Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Masa Dewasa. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kiki Pratama Raja SPD MPD selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan juga teman-teman yang ikut andil dalam presentasi kali ini. Dan juga izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai moderator, Serlinur Febriani. Yang kedua, ada Hania Syabani Shani Harhab sebagai penyaji pertama. Yang ketiga, ada Aziza sebagai penyaji kedua. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada Putri Hayrunisa Angelis sebagai penyaji ketiga. Baiklah, kepada penyaji satu, Hania Syabani Shani Harhab, saya persilahkan. Baiklah, saya penyaji pertama, yaitu menyajikan tentang pembahasan batasan usia. Pembagian masa dewasa, yaitu dewasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dewasa awal, yaitu terjadi pada umur 18 hingga 40 tahun ke atas. Dewasa madya, yaitu dari 41 sampai 60 tahun. Dewasa akhir pada umur di atas 60 tahun itu termasuk dalam dewasa akhir. Pembatasan memasuki masa dewasa. 1. Jika kita di pembagian masa dewasa, jika dilihat dari segi hukum, yaitu seorang itu dia dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jika kita lihat dari segi pendidikan, yaitu bila mencapai kemasukan kognitif dan efektif sebagai hasil ajar atau latihan. Segi biologis, bila diartikan suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh, yaitu dalam keadaan terjadi pada fisik tubuh itu fisik manusia itu mengalami perubahan. Sebagai perubahan mencapai kekuatan maksimal serta siap berproduksi. Dari segi psikologis, yaitu bila ditinjau dari situs keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Ciri khas perkembangan dewasa dini, usia reproduktif atau yaitu masa siap menjadi orang tua dan mengasuh anak. Usia memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup, yaitu contohnya dalam dunia kerja, perkawinan dan memainkan peran sebagai orang tua. Usia banyak masalah, yaitu problem atau masalah yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan. Usia tegang emosi, kegiatan emosi yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi, misal persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, dan hubungan sosial, dan sebagainya. Dan selanjutnya, tugas perkembangan masa dewasa dini, memilih pasangan hidup. 2. Belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri, mulai hidup satu keluarga, pasangan, dan anak, belajar mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja dalam membangun karir, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial yang ada di lingkungannya. Penyaji satu yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji 2, Kakak Aziza, kami persilakan. Baiklah, saya penyaji kedua. Ciri khas perkembangan dewasa madya. Masa yang ditakuti adanya perubahan menuju kemunduran. Masa transisi. Masa dewasa merupakan transisi mengalami kemunduran. Masa penyesuaian. Adanya penyesuaian terhadap kondisi yang berubah. Masa keseimbangan dan tidak keseimbangan. Keseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur namun masih mengalami kegoncangan penyesuaian diri. Tugas perkembangan dewasa madya. Tugas perkembangan dewasa madya dapat dibagi menjadi 4. 1. Perkembangan
yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologinya. 2. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat berkaitan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara atau yang minat yang berkaitan dengan hobi. 3. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan. 4. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Perkembangan fisik. Dewasa dini. 1. Puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 16-30 tahun. Kesehatan baik. Perlu memerhatikan nutrisi dan pada pola makan, olahraga, dan ketergantungan terhadap obat. Dewasa madya. Kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. 2. Daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun. Aliran di matra berkurang. Stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskular. Wanita mengalami menopause. Pria mengalami penurunan tingkat. Terima kasih kepada penyaji kedua yang telah menyampaikan materinya, dan yang terakhir kepada penyaji tiga, Khairunisa Angelis, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Perkembangan kognitif. Beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu tahap mencari presentasi, tahap tanggung jawab, tahap eksekutif, tahap reintegratif. Perkembangan sosial dan moral. Dewasa dini, perkembangan emosi sosial dan moral pada masa dewasa ini sangat berkaitan dengan perubahan di masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Minat menjadi fokus pada masa usia dini. Kondisi yang mempengaruhi perubahan minat, perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosok, perubahan pola kehidupan, perubahan dini, perubahan peran seks, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. Masa dewasa ini merupakan masa krisis sosial. Krisis sosial yang terjadi dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, perkelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Perkembangan emosi sosial dan moral. Dewasa muda. Beberapa emosi sosial dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pernikahan dan cinta, sindrom sarang kosong, hubungan persaudaraan dan persahabatan, pengisian waktu luang, hubungan antara generasi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penyaji ketiga yang telah menyampaikan isi daripada materinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.